sekarang kita kembali ke ilmu modern ya. Di zaman era modern barat, yang namanya ilmu itu kan sains. Itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Objek kajiannya kan alam semesta. Dari mulai bumi dan segala isinya. Dari mulai batu, tanah, apalagi pohon. Kalau ilmu tentang hewan ada yang nanti peternakan, ada yang kedokteran hewan, tergantung fokusnya kemana. Kalau tentang budidaya hewan itu nanti peternakan. Kalau hewannya hewan yang ada di air itu perikanan. Kalau fokusnya ke kesehatan hewan itu nanti kedokteran hewan. Perkembangan ilmu itu ternyata membawa dampak atau membawa problem, membawa masalah. Jadi semakin seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin pesat berkembang, ternyata ada dampak negatif, ada efek sampingnya. Yang lebih mudah itu ilmu pertambangan. Pertambangan itu kalau kuliah jurusannya apa ya? Geodesi kalau nggak salah. Itu kan pertambangan. Gara-gara manusia menambang emas di Freeport misalnya, kan sekarang jadi apa namanya? Lembah apa namanya? Di Freeport itu kan ada, kalau kita browsing kan ada apa namanya, bekas tanah yang digali untuk diambil emasnya, itu kan menjadi lembah yang sangat dalam itu. Terus juga proses pembersihan emas, dari emas kan awalnya bercampur dengan lumpur dan seterusnya, ada batu kerikil dan seterusnya kan, akhirnya kan diayak atau dibersihkan dengan merkuri atau bukan merkuri, air raksa ya, itu kemudian mengandung merkuri, yang air raksa itu mengandung merkuri, kemudian limbahnya kan dibuang. Nah itu yang kemudian mencemari lingkungan. Jadi dampak sains itu dampaknya satu, ada pencemaran lingkungan. Itu pencemaran lingkungan ya, antara lain itu. Jadi untung di sini kita hidup. Oh, yang yang dari Papua mana? Kaimanan ya. Kaimanan itu jauh dari Freeport ya. Jauh ya. Freeport itu di mana, Mbak? Timika ya. Beda kabupaten ya. Timika itu berarti di Papua, kalau di peta itu yang di bawah ya, atau di tengah? Timika itu yang di mana? Gimana sih kalian? Kan kalian ada petanya. Ya semuanya di sana lah ya. Ini kan peta Papua kan kayak gini kan. Gimana sih ya? Kayak gini lah, anggaplah ini Papua, ini Merauke kan di sini. Pegunungan kayaknya di sini ya, Pegunungan Jayawijaya itu ya di tengah ya. Timika itu di daerah mana, Mbak? Di tengah atau di mana? Di tengah, di daerah sini lah ya. Nah kalau Kaimanan di sini, di Papua Barat berarti. Oke. Jadi untung kita hidupnya jauh dari area tambang. Karena orang-orang yang hidupnya dekat di area tambang itu kan tanahnya tercemar, terus air, terutama airnya jadi kotor, tercemar, mengandung merkuri itu. Itu dampak dari perkembangan ilmu seperti itu, ilmu sains, ilmu alam. Kemudian ada yang disebut kedua, pemanasan global. Tahu pemanasan global? Mbak, tahu pemanasan global ya? Masa nggak tahu sih?
Tahu pemanasan global kan? Iya kan? Jadi sederhananya gini, ya tinggal ditandatangani dulu mbaknya, saya belakangan. Pemanasan global itu sederhananya gini, suhu ruangan atau suhu udara yang pada umumnya, misalnya di Banyumas ini atau di Purwokerto, suhu tertinggi kan biasanya pada tahun-tahun lalu itu paling banter cuman 32 katakanlah ya, 32 derajat. Dulu sebelum ada pemanasan global, atau dulu malah mungkin sebelum ada pemanasan global 30-an kayaknya, 30 derajat. Kemudian semakin bertambah tahun itu semakin panas, jadi meningkat. Suhu paling panas di Purwokerto sekarang sudah bisa 33 sekarang. Itu kalau dulu enggak gitu. Jadi semakin tahun itu semakin panas. Itu yang namanya dampak pemanasan global seperti itu. Itu menyeluruh di seluruh dunia seperti itu. Suhunya semakin, suhu terpanasnya itu semakin panas gitu. Apalagi kalau yang hidupnya di daerah pinggiran pantai Cilacap sana, lebih panas lagi. Saya punya ibu mertua di Sidarejaya, di sana itu kalau lagi musim kayak mungkin kayak gini ya, musim kayak gini tapi pas belum hujan kan udaranya panas banget kan. Kalau di Ciklapa sana, di Sidarejaya sana bisa nyampe 30-an, 33 lebih lah, 33 derajat. Itu sudah luar biasa itu. Terus kalau di sini masih enak, mandi itu masih terasa seger. Kalau di sana lebih parah lagi kalau di Jakarta sana kan. Jadi mandi di sana nggak ada seger-segernya sama sekali. Terus itu pemanasan global begitu ya, pemanasan global ada. Apalagi sih Mbak, dampak lingkungan, dampak pemanasan global, pencemaran lingkungan, terus bencana alam. Nomor 3 misalnya bencana alam. Lereng-lereng gunung, kalau tahun kemarin kan ramai kan ada berita di lereng Gunung Selamat itu dibikin PLT apa nih? PLT apa? Pembangkit Tenaga Panas Bumi, PLT PB. Kemarin kan di demo ramai itu kan. Sekarang nggak tahu berlanjut apa enggak ya. Diam kayaknya ya, sekarang ya berhenti ya. Itu dampaknya kan waktu itu, waktu di lereng Gunung Selamat ada pembangunan PLTPB itu di ini apa, Curug Cipendok itu airnya keruh loh. Sungai itu airnya keruh. Begitu pembangunannya berhenti, sekarang sudah bersih lagi, sudah kembali semula. Bencana alam ada banjir, ada tsunami, ada apa lagi? Termasuk apa kalau yang ini yang fenomena La Nina dan El Nino itu ikutnya kemana itu? Perubahan iklim ya. Kayaknya ikutnya ke sini kayaknya, pemanasan global apa ya? Atau kita bikin lagi lah perubahan iklim. Orang zaman dulu, terutama orang Jawa kan sudah punya hitung-hitungan tetap gitu. Ada Pranoto Mongso namanya. Iya kan, masa 1, masa kedua, masa ketiga dan seterusnya itu. Sekarang perhitungan tradisional itu sudah bergeser, sudah nggak bisa gitu, nggak tepat seperti dulu. Karena iklimnya sudah berubah. Jadi harusnya orang zaman sekarang bikin aturan baru itu, hitung-hitungan model baru itu. Iya, Pranoto Mongso
edisi 2024 gitu. Itu dampak ke alamnya begitu ya, karena ilmu pengetahuan itu membawa dampak terhadap lingkungan seperti itu, pencemaran, pemanasan global, bencana alam, perubahan iklim, dan seterusnya. Itu dampak negatif ya. Kalau dampak positifnya sudah tahu ya, nggak usah dibahas lah. Dampak positif ilmu pengetahuan apa baik, Mbak? Dampak positifnya ilmu pengetahuan kan kemajuan zaman, kemudahan fasilitas, penunjang kehidupan. Mau berangkat ke kampus dulu pakai bis. Dulu zaman tahun 2005-an saya sekolah di Mandua Purwokerto sini, di Berkoh. Berangkatnya masih pakai bis, nunggu bis itu sampai penuh itu. Turunnya di terminal sini, yang sekarang jadi Andang Pangrenan kan. Turunnya di situ, terus naik angkot E1 atau E2 dulu. Sekarang kayaknya angkotnya masih, cuman jarang, nggak seperti dulu. Sekarang sudah mudah, sudah masing-masing orang bawa motor sendiri-sendiri. Bahkan satu orang satu motor, satu rumah orangnya ada 10 kebanyakan ya. Satu rumah orangnya ada 5 motor gitu. Satu rumah, jadi masing-masing orang punya motor sendiri-sendiri zaman sekarang. Ya rata-rata ya satu rumah motornya 2 lah, rata-rata 2. Di rumahmu ibu berapa motornya? Iya, 2 kan, rata-rata 2 kan. Rata-rata 2 ya. Jadi satu rumah rata-rata 2 motor. Makanya kan sekarang macet minta ampun kan. Purwokerto sekarang sudah macet di jam-jam tertentu. Misalnya kita ya jam 4 lah. Iya, jam-jam pulang atau jam berangkat ya. Itu jalan sudah ramai banget. Ya wajar, karena perkembangan motor atau itu tadi ya, lomba-lomba orang punya motor itu lebih cepat. Perkembangan motor itu lebih cepat daripada perkembangan jalannya. Jadi data, kayak kalau kita ngecek data penjualan motor itu kan ngeri. Dari Honda sendiri, Yamaha sendiri, yang paling tinggi kan Honda kalau di sini. Per tahunnya berapa juta gitu. Sementara perkembangan jalan kan lambat. Pemerintah kan coba penambahan jalan itu kan jarang banget kan. Berapa tahun sekali, enggak setahun sekali. Paling yang agak sering itu pelebaran jalan, pengaspalan jalan, perbaikan jalan. Iya. Terus pelebaran jalan. Kalau penambahan jalan itu jarang sekali. Makanya kalian nggak usah mengeluh kalau ketika ikut lewat jam-jam sibuk terus ikut macet gitu. Ya memang resikonya begitu. Kalau nggak mau macet ya jangan pakai motor, jalan kaki gitu. Itu dampak dari, itu termasuk dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Itu salah 5 benarnya berapa? Kalau salah satu berarti benarnya 4, kalau soalnya 5. Kalau soalnya 10, salah satu berarti benar 9. Ini dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau dampak ke manusianya gimana? Ini dampak ke alam ya. Kalau dampak ke manusia, apa wae Mbak? Kebanyakan orang kan maunya enaknya, tapi nggak mau susahnya, iya nggak? Mau menikmati perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tapi nggak mau susahnya. Gitu.
kayak gini lah. Biasanya cewek-cewek itu, karena cewek semua ya kan motor wae lah ya. Kamu punya motor, coba, ibu kamu punya motor ibu ya kan, bawa motor kan ya. Terakhir ganti oli berapa? Tanggal berapa? Sebulan kemarin ya. Berarti termasuk yang rajin ya. Jadi motor itu kan ada kemudahan kan ya. Kita punya motor, kita punya mendapatkan kemudahan mobilitas atau kita kemana-mana enak. Tapi ada resiko yang harus ditanggung, termasuk resiko ganti ya bulanan itu ya. Yang harian ngisi bensin resiko, ganti oli itu resiko rutin, termasuk ganti ban, termasuk dan seterusnya itu. Kesehatan terkait servis kendaraan itu resiko namanya. Karena kalau nggak dirawat, perawatannya berkendaraan nggak dirawat kan ya mogok lah, atau minimal nggak nyaman. Oli minimal kan paling enggak kan oli kan 4 atau 5 bulan iya. Kalau ukuran normalnya atau ukuran dari standar dari pabriknya sih biasanya 2000 km atau 2 bulan. Ganti olinya seperti itu. 2000 km sekali atau 2 bulan itu. Karena ketika sudah melebihi 2000 km, kekentalan oli itu sudah, kecairan oli atau olinya sudah semakin keruh, sudah enggak kentalnya sudah semakin kental. Jadi sifat pelumasnya sudah semakin berkurang. Makanya perlu diganti. Kan kita pakai motor olinya nggak diganti kan rasanya nggak nyaman. Mesin rasanya kemerasak atau berat, panas dan seterusnya, itu nggak nyaman lah. Itu kalau kita peduli atau peka ya. Bagi orang-orang yang peka bisa merasakan itu. Tapi yang sering dibully kan cewek-cewek itu kan. Bawa motor nggak mau ganti oli gitu. Taunya cuma isi bensin saja gitu ya. Isi bensin pun suruh orang gitu ya. Gimana Mbak? Oh gitu ya. Jadi itu kan orang tipe kalau orang yang maunya enaknya saja gitu, nggak mau resikonya. Apalagi nanti mobil lebih berat lagi resikonya. Artinya kalau dikalikan nominal ya, kalkulasi nominal itu lebih berat lagi. Ya kalau motor kan dari sini ke Aji Barang bolak-balik itu 1 liter masih mungkin ya. 1 liter bolak-balik Purwokerto Aji Barang kan sekitar 30-an lah, 30-an kilo atau iyalah 30-an kilo lah, 40-30-an kilo itu masih bisa kan bolak-balik Aji Barang Purwokerto 1 liter. Tapi kalau pakai mobil nggak bisa, karena mesinnya lebih gede, pasti memakan konsumsi BBM-nya lebih gede. Mobil misalnya yang cc ya sekelas Innova gede ya, Xenia sekelas Xenia itu kan berapa ya hitungannya, kayaknya 12-an kilometer per liter. Jadi berarti dari Purwokerto ke Aji Barang hanya berangkat saja sudah 2 liter. Bolak-balik kan berarti 4 liter. Kalau pakai motor 1 liter sudah bisa bolak-balik. Tapi kalau pakai Avanza Xenia itu harus 4 liter bolak-balik gitu. Kan berarti kan ongkosnya lebih gede. Terus ganti olinya juga lebih banyak. Terus misalnya ganti bannya juga, motor kan ganti ban satu paling ya kalau ban tubeless ya 200-an lah. Kalau mobil kan nggak mau, bisa 600-an lebih ganti bannya. Itu resikonya begitu. Teknologi begitu ya, ada
kemudahan pasti ada resiko di situ. Jadi satu misalnya pengeluaran bertambah itu kan. Kamu listriknya di rumah berapa watt, Mbak? Gimana sih? Oh gitu ya. 900 Paling yang paling kecil kan 450, atasnya 900, atasnya lagi 1300. Jadi semakin wattnya tinggi itu bayarnya semakin mahal. Dulu waktu ibu saya kecil nggak pakai listrik, iya kan nggak ada pengeluaran untuk bayar listrik. Sekarang sudah pakai listrik, sudah ada pengeluaran untuk bayar listrik. HP misalnya, bagi orang yang nggak punya HP, dia nggak perlu mengeluarkan untuk beli pulsa atau paketan data. Tapi bagi orang yang punya HP, ya kalau pengen HP-nya normal berjalan lancar ya harus beli paketan gitu kan, harus beli pulsa gitu. Itu atau kalau nggak pulsa ya wifi lah, pasang wifi gitu. Kan berarti kan ada beban, ada pengeluaran, ada resiko yang harus ditanggung. Itu contoh-contoh dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Terus dampak yang kejiwaan misalnya, kita ini dulu kita masih kuat berjalan dari sini ke depan situ, atau itu masih deket ya. Kalau di rumah kan mau ke warung paling cuma setengah kilo, kan sekarang pakai motor gitu. Kalau dulu kan jalan kaki karena nggak ada motor. Mbah saya dulu cerita-cerita zaman dulu kan dari Aji Barang ke Purwokerto itu jalan kaki dulu itu. Dan dia kuat gitu. Kalau sekarang kan beda gitu ya. Sekarang zamannya beda, itu juga kaitannya perubahan. biar kuat malu. Pertama malu ya. Jadi liatin orang-orang lagi kenapa itu. Iya. Jadi bahan gunjingan ya. Itu dampak terhadap kejiwaan ya, psikis begitu. Ini kalau ini dampak ekonomi pribadi, maksudnya ekonomi duit sendiri ya, ekonomi keluarga. Kalau yang kedua dampak psikis. Itu kan tadi kan orang menjadi malas.